Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Saya akan update kasus Jeda Salim ya, yang mengalami KDRT oleh suaminya Ali Jindan. Coret nama Habibnya ya, nggak layak sama sekali, nggak layak. Ya disebut Habib Ali Jindan nggak layak. Dan dulu ketika saya pertama kali ngangkat kasus Jeda Salim, udah berulang-ulang saya ngangkat kasusnya. Saya mengatakan saya akan kawal kasus ini sampai beres. Karena bagi saya, dia itu sedang berjuang mati-matian mendapatkan keadilan. Sendiri loh. Sementara kita tahu yang dilawannya, yang dituntut untuk bertanggung jawabnya adalah orang yang di belakangnya. Mungkin banyak jamaahnya, banyak pembelanya. Padahal salah. Ini mesti kemudian menjadi perhatian kita semua sebagai orang yang sadar dan waras. Mentransfer energi positif kepada Jeda Salim agar terus bersuara untuk menuntut keadilan. Apalagi korbannya sangat banyak sekali, bukan 1, 2, 3 loh, banyak banget, lebih daripada 10 yang ngaku korban kepada Jeda, yang sama mengalami pelecehan seksual dan segala macam. Ini kan nggak bisa dibiarkan dan nggak bisa tidak diselesaikan secara hukum. Harus diselesaikan secara hukum karena pelanggaran luar biasa. Nah kebetulan kemarin itu saya diundang oleh Jeda Salim untuk ikut konferensi pers membahas persoalan ini. Saya datanglah ke Jakarta jauh-jauh dari Kabupaten Ciamis, perjalanan 9 jam. Bahkan karena macet menjadi 10 jam. Dan saya berbicara di depan media banyak, media-media nasional, ada Kompas, ada TV One, ada iNews, lah banyak sekali pokoknya. Jujur, saya gugup orang kampung yang baru pertama kali dihadapkan pada kamera-kamera banyak itu. Dan saya berbicara di sana. Kita cek dulu nih ya konferensi persnya. Ini tokoh agama, ada Gus Rofiq. Silahkan Gus. Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, orang yang, mohon maaf saya batalkan dulu klaim kehabibannya ya. Karena Habib itu artinya cinta. Dan orang itu tidak menghadirkan cinta, justru menghadirkan murka. Murka manusia dan murka Allah. Kita batalkan dulu, saya akan membatalkan dulu klaimnya itu, klaim kehabibannya. Tidak layak orang yang melakukan kekerasan, apalagi tidak tanggung jawab terhadap istrinya, itu mengklaim sebagai orang yang selalu menghadirkan cinta. Apalagi beliau ngaku sebagai cucu Nabi. Kita pakai perspektif Islam, karena yang menjadi korban adalah orang Islam, yang menjadi pelakunya juga adalah orang Islam. Ini jangan sampai disalahpahami bahwa seolah-olah ajaran Islam membenarkan kayak gitu. Kalau mau mencontoh baginda Nabi SAW kepada istri pertama, istri kedua, istri ketiga dan selanjutnya, itu memperlakukan hal yang sama, menyayangi, mencintai, bahkan tidak boleh menyakiti, bahkan dengan kata-kata, apalagi dengan perbuatan, apalagi melarang untuk hamil, itu ada di dalam ajaran Islam. Kemudian selanjutnya kita tahu sama-sama bahwa Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dan kalau saya melihat dengan peristiwa yang Mbak Jeda alami, ini apa namanya? Bahkan menurut saya nih ya, dengan banyaknya laporan segala macam mempermainkan syariat agama, poligami. Bahkan saya indikasikan ini masuk dalam penistaan agama, mempermainkan syariat agama. Karena poligami itu nggak bisa dianggap main-main di dalam ajaran agama. Ada batinnya perempuan yang harus diraba sebelum kita melakukan poligami, keadilan dan segala macamnya. Dan ini tidak diberikan. Justru bukan memberikan kesetaraan perlakuan, ini malah ada penindasan, penyiksaan. Saya melihat beliau sampai mau bunuh diri, ini apa-apa. Orang yang melakukannya ini ngeklaim sebagai orang yang suci, batal kesuciannya. Ngeklaim sebagai orang yang fa'itrati ahlul bait Nabi.
yang kalau masyarakat tidak mengikutinya, tidak mengikuti penunjuknya, ada salah seorang Habib yang berbicara kayak gitu, itu bakal tersesat. Ini batal lagi klaim-klaiman ini dengan perilaku-perilaku fakta seperti ini. Jadi intinya saya meminta, ini persoalan serius menurut saya, persoalan sosial yang serius, apalagi indikasi bahwa seolah-olah punya status sosial yang tinggi, ini nggak bisa. Kita sebagai masyarakat mesti, apalagi di pandangan Allah, memiliki kesetaraan sama. Nggak ada perbedaan-perbedaan antara kita yang bukan Habib dengan yang Habib, itu nggak ada perbedaan. Kita sama di pandangan Allah, apalagi di pandangan hukum negara juga sama. Jadi kita meminta, saya pribadi meminta untuk ini apalagi yang menaunginya lah begitu Alawiyah bersuara menindak secara tegas supaya tidak ada lagi oknum-oknum yang mencoreng justru nama Habib itu, yang terlanjur di Indonesia sebagai orang yang ngaku cucu Nabi. Ini persoalan menurut saya. Begitu Alawiyah harus turun untuk menegur, kemudian juga proses hukum harus berjalan, Kapolri harus menyelesaikan ini. Kita meminta untuk Pak Presiden juga meninjau ini, melihat ini fakta. Ada masyarakat Indonesia yang dilukai habis-habisan secara batin, bahkan mau bunuh. Ini nyawa loh yang mau hilang, bukan main-main. Jadi dan saya pribadi mengajak kepada ormas-ormas Islam, coba kita kaji secara agama, apakah ini bagian daripada penistaan agama? Karena mempermainkan syariat poligami. Menurut saya masuk ini, tapi nanti kita akan kaji secara ilmu agama dengan kawan-kawan, apakah ini masuk dalam penistaan agama atau tidak. Apalagi saya melihat ada ceramah man rabbuka Habib waman kiblatuka Habib. Apa itu? Masa menganggap bahwa Habib itu adalah Allah? Bagi saya ini adalah juga bagian daripada penistaan, mengklaim bahwa Habib adalah Allah. Ini kan kita akan kaji secara sama teman-teman, kawan-kawan di ormas-ormas agama, mudah-mudahan menemukan titik temu dan memang ideal. Kita akan mengkaji secara objektif dan ideal. Dan bagi saya ini masuk dalam penistaan agama karena mempermainkan saja. Korbannya banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu ucapan saya. Masih pakai baju ini nih. Jadi ada 3 kekerasan yang dialami oleh Jeddah. Yang pertama, kekerasan seksual. Yang kedua, kekerasan psikis. Yang ketiga, kekerasan ekonomi. Bahkan di momen kemarin itu, dia tunjukkan bukti-bukti kepada wartawan bahwa dia pernah mau melakukan bunuh diri, saking terpuruknya. Menjambak rambutnya sendiri, membotaki rambutnya sendiri, segala macam. Dan saya diperlihatkan chat-chat pengaduan kepada dia yang menjadi korban si Ali itu, si Jindan itu. Gila. Gak kepikiran saya, gak kebayang saya. Kok bisa? Astagfirullahaladzim. Orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi melakukan hal yang sangat keji banget. Menurut saya ini keji banget. Makanya saya berani, bahkan di TV nasional mengatakan, saya batalkan klaim kehabibannya. Sangat gak cocok, saudara. Gak cocok. Habib itu, hub itu artinya cinta. Dia bukan menghadirkan cinta, menghadirkan murka. Murka manusia dan murka Allah. Dan ada panjang lebarnya saya di wawancara di iNews TV. 1 jam saya ngomong persoalan ini. Jadi ya kita kawal. Kasus ini sampai selesai. Gak bisa dibiarkan. Apalagi pelakunya adalah orang yang punya status sosial beda dengan yang lainnya. Dianggapnya kan kayak gitu. Jangan sampai dengan statusnya itu dia memperdaya orang lain. Nggak boleh. Kita sebagai masyarakat juga mesti cerdas. Jangan mau ditipu dengan embel-embel apapun. Saya mendengarkan alasan juga Jeddah kenapa mau. Mari kita ke sorga sama-sama. Sorga apa yang didapatkan?
Jadi buayan-buayan ini mesti kemudian kita terangkan ke publik agar jangan sampai ente kita masyarakat Indonesia terbuai dengan ajakan-ajakan kayak gitu. Mari kita ke surga sama-sama. Bangsat, itu nggak ada. Mari ke surga sama-sama, tiba-tiba diajak poligami, diajak ke hotel. Apa itu? Ke kamar. Aduh, apa itu? Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ini mesti kita sebarkan agar banyak masyarakat Indonesia yang sadar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tunggu update selanjutnya.